Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tadi HRB bercerita, tahu Bapak Ibu HRB? HRB itu aslinya Haji Rashid Bancin, orangnya yang pakai dasi ganteng macam menteri tadi. Fotonya sebelah kanan, tapi tak terlalu besar, macam foto KTP lah. Tadi Ustaz Rashid Bancin bercerita, katanya anak-anak pesantren Darul Rahmah ini ada yang sampai ke Turki, ada yang sampai ke Al-Azhar Kairo, ada pula yang akan mengikuti jejak Ustaz Riza ke Jerman dan ke Australia. Tapi bagi saya itu bukan sesuatu yang mengherankan, itu bukan sesuatu yang menakjubkan, itu biasa-biasa saja. Kenapa? Karena pada tahun 1427, tahun berapa? 1427, 500 tahun yang lalu, orang kampung ini tulisannya sudah dikenal di seluruh penjuru Nusantara. Itulah makamnya yang sore tadi. Benar juga tidur. Kita yang lagi. 1427, 500 tahun yang lalu, dialah pujangga awal, pencetus, penegak tonggak puisi berbahasa Melayu Nusantara. Dari mulai Semenanjung Melaya sampai ke entah mana-mana lah pokoknya, berutang budi kepada anak negeri ini yang sore tadi makamnya saya ziarahi. Dialah pujangga besar bernama Syekh Hamzah Pansuri. Ada seorang profesor di Malaysia, namanya Profesor Dr. Nakwib Al-Atas. Beliau memperoleh gelar doktor dari Cambridge, Inggris. Judul yang dia tulis adalah The Mysticism of Hamzah Pansuri, Tasawuf Hamzah Pansuri. Orang bisa dapat gelar doktor, gelar master karena mengkaji orang kampung ini. Kira-kira hebat atau tak hebat? Jadi kalau ada sekarang, setelah 500 tahun, anak negeri ini yang ke Turki, biasa. Kalau ada yang ke Mesir, biasa. Kalau ada yang ke Jerman, ke Prancis, ke Inggris, biasa. Justru yang luar biasa, kalau anak negeri ini pecandu narkoba, itu baru luar biasa. Kalau ada anak mudanya yang LGBT, itu baru yang luar biasa. Karena dia di luar kebiasaan, dia tak layak untuk hidup di sini. Malam ini juga dia mesti pindah, cabut KTP-nya pokoknya. Betul atau salah? Salah kata ini. Kenapa orang yang tadi aku mau manggil? Biar supaya adil, biar supaya jangan menjerit-jerit. Nanti saya ke sana 15 menit. Saya ke sana 15 menit.
Saya ke belakang itu nanti 15 menit. Setuju? Del? Nah, ada dusta di antara kita. Oke, sementara ini tenang aja dulu. Siap? Menjadi orang sebelum salam adalah kehormatan. Betul? Menjadi orang sebelum salam adalah menjadi kebanggaan. Betul? Tapi menjadi orang sebelum salam juga tanggung jawabnya besar, karena dia membawa nama yang besar. Zaman saya kecil dulu kalau ada orang di kampung nama besar tak sanggup, demam bawaannya. Sebelum salam namanya nama besar, jalan keselamatan. Sebelum salam yang dikenal orang Syekh Hamzah Mansuri. Subulus Salam negerinya kota santri. Subulus Salam wali kotanya punya pondok pesantren. Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang Subulus Salam tak pandai mengaji, cepat-cepat belajar mengaji, atau balik dari sini siapkan koper cari kabupaten lain. Betul atau salah? Terserah, mau bilang betul tak apa-apa, mau bilang salah pun saya lanjutkan juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita berkumpul malam ini di sini? Dar rumah rahmah kasih sayang. Darul rahmah, rumah kasih sayang. Malam ini berkumpul semuanya dalam rangka berkasih sayang, dalam bingkai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pak Wali dengan segala kesibukannya beserta Ibu Penggerak PKK Kota Subulus Salam, Bapak Wali Kota, Bapak Kajari, Bapak Kapolres, Bapak Ketua PA Pengadilan Agama, Bapak Camat, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang berkepala, yang tak berkepala, semuanya datang malam ini. Insya Allah semua yang datang malam ini pulang membawa rahmat Allah, diampunkan dosa-dosanya. Insya Allah yang datang malam ini dilapangkan hatinya karena Allah menurunkan rahmat dan kasih sayangnya. Tapi hutang tak lunas. Tapi insya Allah semangat dia bekerja untuk mencari nafkah, dimudahkan Allah segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Malam ini ada orang yang paling beruntung dan bertuah. Semua orang yang datang malam ini pahalanya mengalir ke makam dia. Dialah yang mewakafkan tanah ini, almarhum Tuan Haji Suharsono. Hah? Betul. Suharsono beruntung bertuah jadi kepala desa dia. Tanahnya pribadi miliknya diwakafkannya 14 hektar. 10 tahun sudah berlanjut orang belajar menuntut ilmu, maka mengalir ke dalam kuburnya. Inilah kubur orang yang paling luas, luasnya 14 hektar. Bayangkan, mau punya kubur 14 hektar, wakafkanlah tanah 14 hektar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sedang belajar. Tadi saya ditunjukkan rumah almarhum sebelah kiri sebelum pesantren Ustaz Abdul Somad. Bagaimana ceritanya HRB Haji Rashid Bancin beserta kawan-kawan dan sahabat pendiri yayasan. Bagaimana ceritanya kalian bisa buat pesantren megah, hebat, cantik, walaupun belum saya tengok. Bagaimana ceritanya? Ada orang berwakaf Pak Ustadz. Berapa hektar? Sekian hektar tanah, sekian hektar kebun. Tiba-tiba ditunjukkan rumahnya sebelah kanan, rumahnya sebelah kiri. Biasa-biasa saja. Ternyata dunia tak masuk ke dalam hatinya. Dibangunnya rumah yang biasa, tinggal, tapi diwakafkannya tanah yang luar biasa. Inilah yang dibawanya mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Itu tepuk tangan aja, wakafkan. Apalagi yang bisa kami wakafkan Pak Ustaz? Ini masjid perlu 2 lantai lagi ke atas. Inilah masjid yang paling hebat. Kenapa? Siapa yang berdoa di masjid ini doanya makbul. Kenapa? Karena sudah dekat ke langit. Begitu sampai ke atas, nafasnya pendek.
Sempat lagi berdoa kan. Tapi insya Allah kalau siap nanti pakai eskalator nih insya Allah. Amin. Tapi yang eskalator Ustaz sama orang tua jomponya. Yang mudah-mudahan kita juga naik tangga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran pertama yang kita ambil dari Darul Rahmah adalah bagaimana kita menjadi kaya raya. Setelah kaya mewakafkan harta, silakan jadi kepala desa, silakan menjadi petani kelapa sawit, silakan punya ternak ikan, ayam, lele, itik, apa lagi? Terserahlah dan kawan-kawan. Tapi semuanya untuk wakaf. Mudah-mudahan kita sebelum mati sempat berwakaf. Amin. Wakaf artinya berhenti. Yang selama ini duitnya masuk ke kantong, yang selama ini mengalir ke nomor rekening, setelah diwakafkan berhenti hasilnya untuk diri, tapi mengalir untuk umat. Maka tadi dikatakan oleh Ustadz Rashid Banjir, ini bukan punya pribadi, ini adalah punya umat. Tapi ada sekelompok orang yang diberikan amanah sebagai nazir wakaf. Inilah dia para asatidz, para ustaz kita yang tak tampil di sini. Tak ada mereka tegak memberikan kata sambutan. Tak ada mereka membuat gambarnya besar-besar. Yang ada gambar di sini cuma gambar Abdul Somad. Itu pun dapat mereka dah malah dipotongnya bahunya sebelah. Gambar Ustadz HRB dibuatnya kecil saja di atas untuk menunjukkan bahwa kami hanyalah sekelompok orang yang menerima wakaf dan mengelola wakaf. Memang pada dasarnya malam ini Abdul Somad ceramah di Darul Rahmah, tapi video ini ditonton di seluruh dunia. Maka belajar dari sini. Yang mau datang silakan studi banding. Dari Banda Aceh datang ke Sebulu Salam, dari Medan turun airport sampai ke Sebulu Salam, ziarah ke makam Syekh Hamzah Mansuri, wisata religi, jalan-jalan melihat pondok pesantren Pak Wali. Sehingga bagaimana ceritanya mereka mewakafkan hartanya. Jangan tinggalkan bertanam sawit, jangan tinggalkan mencari harta yang banyak, jangan tinggalkan dunia. Banyak orang sesudah tobat dia merasa dunia ini hanya akan merusak. Kenapa kau tak lagi membangun kebun? Kenapa tak lagi menanam karet? Kenapa tidak lagi beternak sapi dan kambing? Kenapa tidak lagi berniaga, berdagang, bisnis? Itu semua hanya akan mengganggu hati saya, Pak Ustaz. Salah, pemahaman yang tak betul. Silakan tanam sawit, silakan kembangkan ekonomi umat, tapi jangan lupa berwakaf. Apa pula wasiat? Berwakaf. Hari ini malam ini kita bisa tumpah ruah karena ini bukan tanah yang disewa. Kita tidak menyewa gedung, kita tidak bayar karena ini milik umat, punya Allah, dititipkannya ke tangan seorang hamba lalu dikembalikannya kembali kepada umat. Maka insya Allah rukun wakaf ada 4. Ada orang yang berwakaf, ada yang menerima wakaf, ada tanah yang diwakafkan, ada ijab dan qabul. Saya ulang sekali lagi, ada yang berwakaf almarhum, ada yang menerima wakaf Ustaz Rashid Banjir dan kawan-kawan, ada tanah yang diwakafkan, inilah dia, ada ijab dan qabul. Besok pagi bapak pergi ditanya sama ibu, abang mau kemana? Mau ijab qabul. Bukan mau ijab qabul sekali lagi, Mas. Aku kan anggota suami takut bini. Jadi abang mau kemana? Mau ijab qabul di kantor KUA mewakafkan tanah. Tanah mana? Tanah rumah kita nih mau kuwakafkan. Kalau rumah diwakafkan kita tinggal di mana? Ini kebutuhan pokok, ini dasar. Itulah pentingnya kita punya tanah banyak. Tanah itu akan diwakafkan, dibangun pondok pesantren, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, panti jompo untuk orang tua yang anaknya durhaka, anak yatim yang tak bisa sekolah.
silakan orang Islam menjadi orang yang kaya. Al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'minil dha'if, daripada mukmin yang lemah. Habis 15 menit. Sekarang saya ke kanan 15 menit, tengah 15 menit, kiri 15 menit, atas 15 menit, 60 menit, 600 ml. Di atas tadi Abdul Somad cerita tentang wakaf, rukun wakaf, orang berwakaf, yang menerima wakaf, ijab dan qabul. Wakaf tidak bisa diwariskan, wakaf tidak bisa dihibahkan, wakaf tidak bisa dijual belikan, wakaf tidak bisa diturunkan. Wakaf milik umat, dijaga oleh umat sampai hari kiamat. Takbir. Nah, sekarang kita ke kanan. Tolong jangan diselintir berita ini. Abdul Somad ceramahnya kemana tadi? Habis dari pintu masjid dia ke kanan. Bukan karena di sana banyak perempuan. Di kita ini, sudah sama banyak perempuan. Karena kanan duluan sunnah, maka ke kanan duluan. Mohon dan sabar duluan. Sementara aku kesini nyantuk main game di sana. Karena suaraku sampai ke sana kan? Oh, ini banyak santri-santri. Kaifa halukum? Di hadhihi al-munasabati as-sa'idati sanatakallamu an ahamiyati talabah fi nasr al-ulum al-islamiyah. Tashilan li wa tafhiman lakum sa'atakallamu bil lughati al-indonesia. Kami yang tua-tua ini akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang di atas ini sebagiannya sudah tua-tua, yang akan melanjutkan perjuangan Islam. Inilah dia anak-anak muda. Mereka lah yang akan berangkat ke Turki, yang akan berangkat ke Australia, yang akan berangkat ke Jerman. Yang mau jadi wali kota, silakan tanya Pak Wali. Yang mau jadi polwan polisi, silakan jumpai Pak Kapolres, Pak Kapolsek. Yang mau jadi hakim pengadilan agama, Bapak Ketua PA ada di sini. Yang mau jadi jaksa, di sini ada Pak Kajari. Mau jadi apapun kalian, gantungkan cita-cita setinggi bintang. Tak ada bintang. Ada satu. Gantungkan cita-cita kalian setinggi bintang di langit, tapi kalian mesti rendah hati. Kaki kalian tetap menginjak bumi. Karena kalau kaki kalian tak menginjak, berarti kalian hantu. Yang sudah masuk ke pesantren, belajar di pesantren, tamat pesantren, besar di pesantren, Alhamdulillah. Yang belum masuk pesantren, segera daftarkan ke pesantren Darul Rahmah. Masuk tahun 2022, 2023, 2024, 2025 tamat sanawiyah. 2026, 2027, 2028 tamat aliyah. 2029 pengabdian. 2030 kuliah S1, S2 2 tahun, S3 3 tahun. 2040 pertemuan doktor-doktor alumni Darul Rahmah. Penceramah Abdul Somad LCMA. Sebagian mereka ini sudah meninggal dunia. Saya masih hidup. Kenapa masih hidup? Karena didoakan mereka. Datanglah alumni, datang dari Turki, hadir. Datang dari Inggris, datang. Alumni dari Kairo, datang. Kalian kembali membangun Subulus Salah, sehingga negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Anak-anak muda kita ini sekarang kepalanya dirusak dengan macam-macam. Dari mulai laptop,
dari mulai komputer, game online, PlayStation, chatting, browsing, launching, diving, diving menyelam, snorkeling, menengok-nengok ikan. Yang merusak kepala anak-anak sekarang adalah parabola, televisi, drakor, pelakor. Tapi kalau di pondok pesantren cobalah tengok yang perempuan jilbabnya panjang, menutup aurat. Anak-anak kita di luar tak terkontrol kita bagaimana pakaiannya. Yang saya katakan ini betul atau salah? Mengaku mereka. Kalian di pesantren ini dibuang atau disayang orang tua? Disayang. Karena sayanglah orang tua maka diletakkannya kalian di pesantren. Kalau tak sayang dia, diletakkannya kalian di rumah, dikasihnya TV sebesar kamar, dikasihnya laptop, diberikannya mobil, kalian lupa membaca Quran, kalian hidup enak dan nyaman, lupa sholat, asik bermain TikTok. Tapi ketika kalian di pesantren, sholat berjamaah tak tinggal, kalian membaca dan menghafal Quran, bahasa Arab, bahasa Inggrisnya jalan. Nanti setelah kalian kuat, setelah kalian hebat, setelah kalian selesai pesantren, terbanglah sejauh mata memandang anak-anakku. Setelah itu kalian akan pulang membangun Subulus Salam, membangun Nangro Aceh Darussalam, membangun Republik Indonesia. Negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur karena kalian, insyaallah. Amin. Jangan sampai kalian sore-sore jam 6 pergi ke pinggir hutan, pokok-pokok kayu merenung sejenak. Oh lah, aku anak yatim piatu, makku mana? Kalian di sini bukan dikirim dibuang karena tak sayang. Kalian dikirim ke pesantren bukan karena dianggap anak yatim, anak angkat. Kalian adalah anak yang berprestasi. Kalau ada kalian yang yatim, ayahnya meninggal, jangan putus asa. Yatim piatu umat tak ada, jangan pernah putus harapan. Kenapa? Karena Allah sudah mengangkat derajat kalian. Yarfa'illahul ladzina amanu, orang beriman diangkat Allah derajatnya. Tapi ada yang lebih tinggi, walladzina utul ilma, orang yang belajar ilmu, darajat. Di kepala kalian ada bahasa Arab, nahwu, sharaf, balaghah, mantik, bayan, mutalaah, tajwid. Di dalam kepala kalian ada tafsir, ulumul Quran. Tapi juga di kepala kalian ada fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris. Betul? Makanya masukkan anak kita ke pesantren yang kepalanya agak besar sedikit. Kenapa begitu? Karena pelajarannya banyak. Bahasa Arab, nahwu, sharaf, balaghah, mantik, bayan, ma'ani, tafsir, ulumul Quran, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, fikih, qawaidul fikih, usul fikih, baca kitab kuning. Di samping itu dia juga belajar bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi, matematika. Jangan sampai anak yang tidak bisa hilang bahan orang tersebut. Anak yang tidak diterima di SMP, anak yang tak sanggup berpikir di SMP negeri, anak yang tidak lolos seleksi SMP IT karena sudah buntu, lalu dimasukkan ke pesantren. Sampai di pesantren anaknya bandel, nakal, jorok, tak mandi, hidungnya berkubang, pulang ke rumah lari, disalahkan pesantren. Memanglah pesantren ini tempat anak nakal. Bukan anak nakal di pesantren, memang anak kau hantu. Pesantren ini orangnya hebat-hebat. Taman pesantren bisa jadi anggota Dewan Perwakilan Daerah, senator. Di Provinsi Aceh ini cuma 4 orang dipilih. Satu Provinsi Aceh 4 orang saja. Satu di antara yang 4 itu adalah anak pesantren Ustadz Tengku Haji Fadil Rahmi LC, asli taman pesantren Taman Al-Azhar Kairo, dipilih oleh orang Aceh, sekarang berkantor di Senayan. Malam ini datang bersama kita. Bangga apa tak bangga anak pesantren?
DPD RI itu pejabat negara, di atas menteri, presiden, wakil presiden, pejabat-pejabat negara, dikawal oleh polisi dan tentara. Jadi kalau anak-anakku melihat malam ini banyak polisi dan tentara, itu mengawal beliau, bukan mengawal saya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau anak saya di pesantren, dia jadi apa? Anggota dewan DPRK. Malam ini sebagian mereka adalah tamat pesantren. Tamat pesantren bisa bahasa Inggris. Tamat pesantren bahasa Arab jangan ditanya. Tamat pesantren bahasa apa lagi? Apapun bisa dia lakukan. Kenapa? Karena Allah melapangkan hatinya, karena dididik dengan pendidikan yang islami. Maka bapak ibu yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Yang belum memasukkan ke pesantren setelah mendengar ceramah Abdul Somad malam ini, insya yang sudah dikasih tahu tak juga mau memasukkan anaknya ke pesantren, mati aja lah. Nanti ketika anak kau error karena narkoba, anak kau melambai karena LGBT bencong, anak kau dirusak karena perbuatan maksiat virus HIV/AIDS, pacaran, pergaulan bebas, anak kau otaknya kotor, hancur karena internet. Yang salah siapa? Ustaz Abdul Somad, tolong datang ke rumah saya. Ada acara apa Pak? Mendoakan anak saya. Anaknya mau nikah. Bukan. Kenapa anaknya? Kecanduan game online. Sampai sekarang belum ada dapat saya doanya lagi. Allahumma inna na'udzubika min game online. Yang ada doanya Allahumma inna na'udzubika, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Belum ada lagi ayat ruqyahnya. U'izuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamati wa min kulli 'ainin lama wa min kulli game online. Yang membelikan handphone siapa? Saya Pak Ustaz. Yang membelikan paket 20 giga siapa? Saya Pak Ustaz. Yang membiarkan dia main handphone di kamar siapa? Saya Pak Ustaz. Lalu sekarang anaknya kecanduan, yang salah siapa? Ustaz. Apa perlu aku yang salah? Anak-anakmu, duit kau kasih, kau berikan kebebasan. Dulu ku ajak masuk pesantren, kau tak mau. Anak kaya, badannya sehat, sukses, tapi pikirannya sekuler, liberal, komunis, ateis, rusak dengan pemikiran-pemikiran modern. Gara-gara apa? Gara-gara tidak dimasukkan ke pendidikan yang berdasarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kira-kira anak pesantren kalau ikut tes polisi lulus apa tak lulus? Lulus anak pesantren. Kenapa? Badannya sehat. Begitu tes polisi, tes tentara, disuruh lari. Kecil lah lari, jalannya datar. Kami ke masjid tiap hari, naik turun, naik turun, naik turun. Subuh naik turun lagi, zuhur naik turun lagi, asar naik turun lagi, maghrib naik turun lagi, isya. Pas ikut tes kayaknya dia. Kira-kira anak pesantren kalau ikut tes angkatan laut lulus apa tak lulus? Lulus. Orang mau mesti belajar berenang, menyewa kolam renang 1 jam 50.000. Ini sungai luas. Tinggal nyemplung aja masuk. Berhasil timbul, tenggelam hilang. Kira-kira anak pesantren kalau dia melamar jadi pengacara, menjadi hakim, menjadi apapun anak pesantren bisa. Kenapa? Karena Allah menolong dia. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata. Permintaan Ustaz Somad cuma satu saja. Kalau berhasil nanti kalian balik lagi ke pesantren, bangkitkan semangat anak-anak santri, kirimkan doa untuk Ustaz Abdul Somad. Dulu waktu kami santri di Darul Rahmah, Ustaz Somad datang ke pesantren kami. Waktu itu aku tak tahu mau tamat jadi apa. Setelah Ustaz Somad kasih pencerahan, aku akan menggantungkan cita-cita.
maka begitulah nanti mengalir pahalanya ke makam Abdul Somad insyaallah. Amin. Oh, banyak yang mau saya cepat mati ya. Lambaikan dulu tangan ke kamera yang ke atas. Itu kamera di atas. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Hari Sabtu sore anak-anak mungkin berkemah, mungkin camping, mungkin pramuka, tapi dia tidak akan bercampur dengan laki-laki yang tak mahram. Betul? Hari Sabtu sore di luar, pacarnya sudah datang membawa sepeda motor yang kenal potnya baru saja ikut sunat masal. Menggetar jantung orang tua mendengar sepeda motor datang Sabtu sore. Pak Haji, saya bawa anak gadisnya. Tak boleh. Anakku tak boleh dibawa selangkah dari rumah ini kalau tak mahram. Datanglah maknya dari dapur, kasih dah bang. Kita dulu lebih parah dari itu lebih. Ini yang saya ceritakan ini hoax apa hak? Ini yang saya ceritakan ini fakta atau fiktif? Fakta, kenyataan. Kalian akan dipinang oleh laki-laki yang soleh insya Allah. Setelah kalian tamat pesantren Darul Rahmah, selesai itu kalian akan ke Al-Azhar Kairo. Amin. Setelah itu mungkin ada di antara kalian yang ke Turki. Amin. Ada di antara kalian yang akan jadi dokter spesialis. Amin. Ada di antara kalian yang akan jadi pengacara. Amin. Kalian pulang, datanglah anak lajang meminang. Ayah kalian akan bertanya, nah itu di ruang tamu ada yang mau meminang. Aku jawab iya aja atau ya banget ya. Kalian akan dihormati, kalian akan dimuliakan, karena kalian adalah buah apel yang dibungkus plastik, letaknya di dalam lemari kaca, di dalam kulkas, di dalam toko, di dalam mall, dijaga security. Kalian bukan apel lisut di pinggir jalan berdebu. Kalian adalah orang yang dihormati dan dimuliakan. Ayah kalian memuliakan kalian, guru kalian memuliakan kalian, ustaz kalian memuliakan kalian, karena kalian dimuliakan oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ala thalatha banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, dimasukkannya ke pesantren pendidikan agama, wa zawwajarhunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Surga untuk ayah kalian, surga untuk guru-guru kalian, surga untuk yang berceramah malam ini. Saya ngetes aja dulu. Pas saya bilang surga untuk ayah kalian, amin. Surga untuk guru kalian, amin. Surga untuk yang ceramah, amin. Rupanya diaminkan semuanya. An-nisa, perempuan, imadul bilad, perempuan adalah tiang negara. Bukan hadis Nabi, kata-kata hikmah, idza salahatil bilad, kalau perempuannya baik, negeri ini menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau perempuannya rusak, kalau perempuannya nakal, kalau perempuannya jahat, maka negeri ini akan hancur. Dari perempuan yang baik inilah akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa, akan lahir para alim ulama, akan lahir para pejuang mujahid fisabilillah, akan lahir para penghafal Quran insyaallah. Amin. Al-um ibu, al-madrasatul ula. Oh, jadi Ustaz Somad maksudnya kami ini jadi mak-mak? Tidak. Kalian jadi hakim,
tapi kalian juga seorang ibu di rumah. Kalian jadi pengacara, tapi kalian juga seorang ibu yang mendidik anak di rumah. Bukan berarti saya suruh kalian sekolah, lalu kalian tak mau hamil, lalu kalian suruh tabung gas hamil. Bukan itu maksudnya. Kalian tetap menjadi wanita karir, tapi kalian tetap menutup aurat. Jilbabnya panjang, bajunya panjang, bajunya baju kurung. Wajah kalian tidak macam-macam warnanya. Sekarang perempuan wajahnya macam-macam, biru, kuning, kelabu, meletus balon hijau. Pergi undangan macam-macam warna wajah. Sebelah kiri biru, sebelah kanan hijau. Orang senyum semuanya, dia pun senyum. Rupanya sebelum berangkat mati lampu, salah pasang makeup. Kau cantik bukan karena make upmu, kau cantik bukan karena lipstikmu, kau cantik bukan karena operasi plastikmu, kau cantik karena bekas air wudhu, kau cantik karena suamimu yang memandang. Banyak sekarang perempuan bersolek untuk laki orang. Kalau mau keluar rumah, soleknya bukan main, tapi kalau di rumah macam hantu. Istrinya hantu, suaminya genderuwo, anaknya tuyul. Jadi kalau mau selamat dari hantu, genderuwo dan tuyul, masukkanlah anak ke pondok pesantren. Ini banyak yang kecil-kecil nanti belum masuk pesantren. Insya Allah masuk pesantren nih. Jilbab-jilbabnya panjang, Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Dah habis 15 menit. Sekarang kita ke sana dulu. Ini santri-santri. Ini santri di pesantren Darul Rahman, ini perempuan semua atau laki-laki ada?